Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billah wa ba'du. Kita melanjutkan pembacaan tafsir Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullah taala. Wa nafa'ana bihi wa bi ulumin fid dharain amin. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai kepada ya, surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Sekarang kita masuk kepada Malikin Nas. Apa maksud daripada Malikin Nas ini? Bukan Malikin Nas tapi Malikin Nas. Artinya adalah ai Maliki jami'il khalqi hakimin. Ya, pemilik manusia maksudnya adalah Maliki jami'il khalqi hakimin. Yaitu pemilik seluruh makhluk, ya. Pemilik seluruh makhluk, baik yang memerintah maupun yang diperintah di sini ya. Wa mahkumi. Jadi ai maliki jami'il khalqi hakimina wa mahkumin. Ya, baik yang memerintah maupun yang diperintah. Kemudian milkan taman syamilan kamilan. Ya, milkan taman syamilan kamilan, yang mana Allah Subhanahu wa taala itu yang milkan yang memiliki kepemilikan syamilan yang sempurna, yang menyeluruh, syamilan menyeluruh, kamilan sempurna. Yahkumuhum yudbitu a'malahum wa yudabbiru syu'unahum fa yu'izzu wa yudillu wa yughni wa yufkiru. Allah Subhanahu wa taala yang maha mengatur, ya. Wa yudbitu a'malahum, Allah Subhanahu wa taala yang maha mengatur hamba-hambanya, yang mengetahui mengatur amalan-amalan, yang mengetahui amalan-amalan manusia, yang mengatur urusan-urusan manusia. Dan Allah lah yang fayu'izzu wa yudhillu, Allah yang memberikan kemuliaan, dan Allah juga yang menghinakan seseorang. Apa sayang? Wa yughni wa yufkir, Allah yang memberikan kekayaan, kecukupan kepada hamba-hambanya, kepada manusia. Kemudian Allah juga yang memberikan miskin kepada siapa yang dikehendakinya juga. Kemudian ilahin nas, ya, Tuhannya manusia. Jadi ya Allah segala-galanya. Ya Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghakimi kita, Allah yang mengetahui segala urusan kita, Allah yang mengatur kita, Allah yang memuliakan kita. Kalau Allah menginginkan memuliakan kita, kita jadi mulia walaupun kita berada di tengah hutan. Allah juga yang menghinakan kita walaupun kita di tengah-tengah pejabat-pejabat. Ya. Ini maksud daripada Malikin Nas. Ilahin Nas ai ma'budahum atau ma'budihim alladhi la rabba lahum siwah, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang ilahin nas, Tuhan yang manusia, ya, hanya kepada Allah lah ya sesembahan mereka, yang artinya manusia mesti menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak ada Tuhan yang selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan, la rabba lahum siwah, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala Qurtubi, Imam Qurtubi rahimahullah taala mengatakan, apa tu saya dengar. Qala Qurtubi wa innama qala malikin nas ilahin nas. Imam Qurtubi mengatakan tentang ayat malikin nas ilahin nas ini, ya,
li'anna fin nasi mulukan. Apa? Li'anna fin nasi mulukan. Fadzakara annahu malikuhum. Ya. Wa fin nasi man ya'budu apa nih? Wa fin nasi man ghairahu mungkin ya. Man ya'budu ghairahu. Fadzakara innahu ilahuhum wa ma'buduhum. Wa annahu alladhi yajibu in wa annahu alladhi yajibu in yasta'ana bihi wa yulja'a bihi duna al-muluki wal uzama'i ya. Nah, Imam Qurtubi rahimahullah taala mengatakan tentang ayat Malikin Nas. Ya. Kenapa demikian? Ya, qala apa? Li'anna fin nasi mulukan. Karena manusia ini, di antara manusia ini ada para raja. Ada para raja ya. Li'anna fin nasi mulukan, ada para raja. Kemudian maka disebutkan bahwa dia adalah fadzakara annahu mulkahum. Maka dia adalah raja mereka ya. Wa fin nasi man ya'budu mughayyarahu atau ghayyara bisa juga ya. Man ya'budu ghairahu fadzakara innahum ilahum wa ma'buduhum. Nah, di antara manusia ada yang menyembah selainnya ya. Wa fin nasi man ya'budu mughayyarahu atau ghairahu. Di antara manusia juga ada yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Fadzakara innahu ilahum wa ma'buduhum. Maka disebut juga bahwa dia adalah Tuhan yang Allah Subhanahu wa taala ada sesembahan mereka. Wa annahu alladhi yajibu in yasta'ada bihi wa yulja'a ilaihi. Ya, sesungguhnya wajiblah ya kita meminta pertolongan, ya minta perlindungan dan tempat minta perlindungan, tempat berlindung dan seterusnya lah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa yulja'a ilaihi, minta perlindungan, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunal muluki wal uzama'i, bukan kepada raja-raja, bukan kepada para pembesar. Artinya tauhid kita mesti benar, ya mestilah kita meminta pertolongan dan perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada orang-orang yang katakanlah para raja atau para penguasa. Justru ketika kita menjilat-jilat para penguasa, sama saja kita menghinakan diri kita, sama saja kita merusak diri kita, akidah kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh meminta bantuan kepada manusia, begitu ya. Kemudian wa tartibu surati bihadza syakli fi muntaha al-ibda'. Nah, di sini dijelaskan ya, dijelaskan bahwa urutan surat ini wa tartibu surati bihadza asyakli fi muntaha al-ibda'. Jadi urutan dalam surat ini memiliki keindahan yang keindahan yang amat sangat luar biasa sekali ya, sangat bagus. Wadzalika li'anna al-insana awwalan ya'rifu anna lahu rabban, bahwa sesungguhnya manusia itu ya ia mengetahui yang pertama kali yang dia sembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi begitu ya. Jadi manusia pertama-tama menyadari bahwa dia meyakini, mengetahui bahwa yang mengatur semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian apa nih? 5 yushahiduhu min anwa'it tarbiyah. Karena 5 yushahiduhu min anwa'it tarbiyah. Ya, karena apa yang dia saksikan dari berbagai macam bentuk pendidikan. Ya, bentuk pendidikan bentuk pendidikan ya, bentuk pendidikan. Ini.
Jadi Allah Subhanahu wa taala ya apa namanya? Lima yusyahidu min anwa'il tarbiyah. Karena apa yang dia saksikan dari berbagai macam bentuk ya pendidikan ya. Bentuk pendidikan pengasuhan ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya gitu. Ya Rabbin nas. Tumma kemudian idza ta'ammala apabila apa namanya eh, apa namanya apabila dia condong gitu ya idza ta'ammala arafa anna hadha ar-rabba ya rabba anna hadha rabba mutasarrifun fi khalqih ya ghaniyun an khalqih fahuwa al-maliku lahum. Yang nggak tahu apa eh, maksudnya adalah ya summa idza lalu jika jika apa namanya jika seseorang itu merenungi ta'ammal merenungi ya arafa anna hada ar-rabb ya apa namanya ia mengetahui bahwa dialah yang mengatur apa namanya mengatur ciptaannya mengatur semuanya ya dari jagat raya ini semuanya dialah Allah yang mengatur semuanya ghaniyan ana khalqi yang Allah Subhanahu wa taala itu yang apa namanya yang maha kaya yang maha kaya yang maha memiliki semuanya ya fahuwa al-maliku lahum dan dialah raja sekalian raja-raja ya gitu malikin nas summa apa summa idza zada ta'ammaluhu arafa annahu yastahiqu an yu'bada lianna la ibadatan illa lil ghaniyyin an kulli ma siwahu al muftaqir ilaihi kullu ma adahu. Ini luar biasa ya. Jadi kata muallif rahimahullah taala, malikin nas ya yang memiliki manusia, pemilik manusia. Kemudian jika ia apa namanya eh, kalau dia merenungi lebih mendalam lagi, ya, zada ta'ammuluhu ya. Idza zada ta'ammuluhu kalau dia merenungi lebih lagi arafa maka ia akan mengetahui maka dia mengetahui ya annahu yastahiqqu an yu'bada bahwasanya yang paling berhak untuk diibadahi adalah Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Li'annahu maka sesungguhnya ya, ini kalau di kitab beda lagi ya. Kalau di kitab li'annahu berarti li'anna la ibadatan karena tidak ada ibadah ya kecuali lil ghaniyyin ya lil ghaniyyin kecuali yang maha untuk yang maha kaya angkul lima siwah tidak ada yang lebih kaya daripada Allah Subhanahu wa taala ya. Al muftaqir ilaihi kullu ma adahu yang mana semuanya itu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala ya, tidak ada tempat kita Allah itu nggak butuh kepada kita tapi kita lah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilahin nas innama karrara rafdhan nasi thalathan. Ya, sesungguhnya pengulangan kata an-nas itu sebanyak tiga kali pengulangan ya. Tiga kali pengulangan kata an-nas. Walam yaktafi bid-dhamiri dan tidak cukup dengan menggunakan kata ganti. Ya, tidak cukup menggunakan kata ganti ya. Kenapa demikian? Liizhari syarafihim wa ta'zimihim wal i'tida'i bi sya'nihim. Ya. Kenapa? Nah, ini adalah sebagai apa namanya untuk uh, untuk
menampakkan, untuk menunjukkan, menampakkan ya kehormatan manusia itu sendiri, ya liizhari syarfihim, untuk menunjukkan, menampakkan kemuliaan mereka itu manusia, wa ta'zimihim, dan dan perhatian besar terhadap urusan mereka, begitu kurang lebih. Kama apa nih? Kama husnul tikrar ya, atau hasunat tikrar ya. Kama hasunat tikraru, sebagaimana sebagaimana pengulangan itu menjadi indah ya, sebagaimana pengulangan an-nas tadi itu menjadi indah. Ya, maka ada 3 kali pengulangan di dalam surah An-Nas itu ya, kenapa? Ingin menampakkan kemuliaan mereka, keagungan mereka ya, apa namanya, perhatian besar terhadap urusan mereka itu manusianya gitu ya, kembali kepada manusia ya, ya, sehingga indah untuk diulang-ulang, itu indah sekali gitu ya. Ini ada unsur unsur balaghah ya, unsur balaghah yang nanti akan ada dibahas di bawahnya nanti. Fi qawli syair, maka syair, ada sebuah ungkapan syair ya, la aral mauta yasbikul mauta syai'un naghasal mautu zal ghina wal fakira. La aral mauta, aku tidak melihat, aku tidak melihat kematian yang mana yasbikul mauta syai'un, aku tidak melihat sesuatu pun yang mendahului kematian, yang mendahului kematian ya. Naghasal mautu dal ghina wal fakir, kematian telah mengusik orang kaya maupun orang miskin. Berbeda ya, tidak kulihat sesuatu pun yang mendahului kematian. Aku tidak melihat aku tidak melihat kematian yang mendahului kematian sesuatu. Kalau terlek ya. Naghasal mautu dal ghina wal fakir. Ya, justru kematianlah yang mengusik, atau namanya kematianlah yang mengganggu ya. Naghasa itu mengganggu, bisa mengusik orang-orang kaya ataupun orang miskin. Artinya kematian itu selalu mendampingi, selalu mengintai orang kaya, orang miskin, bahkan rakyat jelata gitu kan, lagunya pula ya dari Sulaiman. Allah taala alam. Insyaallah nanti kita lanjut pada perkataan Imam Ibnu Katsir. Qala Ibnu Katsir, hadhihi salas sifatin min sifatir Rabbi, ar-rububiyah ya, dan seterusnya. Nanti insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Sudah azan. Wallahu a'lam bishawab.